penanganan pokok dari hasil pelatihan beberapa hari dari teman-teman Gapoktan di Kecamatan Kepung. Semoga dengan pelatihan yang dijalani oleh masyarakat beberapa hari ini bisa memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi kebutuhan pupuk di wilayah Kecamatan Kepung. Beberapa catatan saya yang berkaitan dengan pertanian, karena apapun itu 80% mata pencarian dari masyarakat Kabupaten Kediri adalah bertani, maka sektor pertanian adalah salah satu sektor yang cukup saya cermati dan saya perhatikan betul. Biasanya persoalannya di saat membutuhkan bibit atau benih harganya tinggi, di saat panen harganya anjlok, itu satu. Yang kedua, di saat musim kemarau kesulitan air, di saat musim hujan ada beberapa titik yang mengalami banjir tahunan. Yang ketiga, ini kaitannya dengan hama. Ini macam-macam, ada yang hama tikus, hama ular, ada yang burung perit dan sebagainya. Yang keempat, ini yang selalu jadi keluh kesah para petani, kelangkaan pupuk di kios-kios. Maka saya sebagai orang yang nantinya kalau 9 Desember ditakdirkan memimpin Kabupaten Kediri, maka saya harus menginventarisir seluruh persoalan yang ada di para petani. Kalau harga bibit tinggi terus panen anjlok, solusinya apa? Tidak bisa hanya sekedar dengan Desa Inovasi Tani Organik. Harus ada badan usaha milik daerah yang berani menjamin untuk membeli hasil pertanian. Dalam hal ini adalah BUMD Canda Birawa. Itu dikhususkan untuk membeli hasil panen beras dan jagung. Kenapa kok hari ini BUMD Canda Birawa tidak mau membeli hasil panen para petani? Karena manajemen perusahaannya tidak bagus, tidak sehat. Maka perlu tata kelola manajemen lagi. Lalu yang berikutnya, di saat musim kemarau kekeringan, di saat musim hujan banjir. Begitu musim hujan ini harus dilihat drainase air dan perencanaan pembangunan drainasenya seperti apa. Pada saat musim kemarau ini harus ada yang namanya sumur bor dalam dan pipanisasi. Sumur bor dalam dan pipanisasi ini kewenangannya ada di Kementerian SDM. Ini sedang saya inventarisir kira-kira daerah mana saja yang membutuhkan sumur bor dalam di saat musim kemarau. Karena ini cukup mempengaruhi para petani. Lalu yang berikutnya, kelangkaan pupuk. Kalau kelangkaan pupuk, maka solusinya adalah Desa Inovasi Tani Organik. Karena saya yakin betul 20-30 tahun masa yang akan datang penggunaan pupuk kimia ini lama-kelamaan akan dibatasi, akan dikurangi. Maka Kabupaten Kediri harus bersiap-siap dengan penggunaan pupuk organik. Nah, ini memang banyak juga yang menyampaikan kepada saya, Mas, kita tidak membutuhkan pupuk organik, saya membutuhkannya pupuk kimia, Ponska, ZA, dan sebagainya. Oh iya, nggak apa-apa, Pak, tapi kita perlahan-lahan sudah mulai harus beralih ke pupuk organik. Karena pupuk organik pun di satu sisi dengan berbagai macam penelitian yang ada tidak bisa dipungkiri itu adalah yang paling bisa diterima di masyarakat. Nah, ini memang perlu proses, perlu penyuluhan, perlu pembinaan. Maka fungsi dari Desa Inovasi Tani Organik, kalau sekarang ini baru bisa memberikan penyuluhan, nanti kalau 9 Desember saya yang diamanatkan, maka pada proses penanaman itu kita pantau betul. Produksi panennya hasilnya sama dengan kos yang dikeluarkan pada saat pembuatan pupuk atau tidak. Itu juga kita pantau. Sampai komoditas pasar yang akan dituju juga kita ikuti. Jadi mulai dari proses pembuatan pupuknya sampai produksi panennya sampai komoditas pasarnya kita kawal. Karena kalau tidak demikian, ini dalam setiap proses ini pasti ada persoalan para petani. Contoh, pada saat proses pupuk terjadi kelangkaan, pada saat proses penanaman ada hama, pada saat produksi panen harga panen anjlok, pada saat komoditas pasar yang dituju. Sekarang apalagi ada pandemi COVID, terkadang distribusi hasil panen ini tidak bisa ke semua daerah.
Jadi harganya tidak stabil. Maka disitulah peran pemerintah kabupaten untuk hadir, untuk berani menjamin para petani ini supaya ada harga yang telah disepakati dengan para petani dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini. Nah, memang banyak sekali tugas-tugas dari pemerintah Kabupaten Kediri, tapi satu persatu akan kita urai. Mungkin monggo kalau ada pertanyaan, ada kritik atau saran, mungkin ke bapak-bapaknya yang ada di depan, karena beliau-beliaunya jauh lebih paham dibandingkan saya. Saya hanya bisa menginventarisir masalah. Kalau suruh cari masalah dan kira-kira nyari solusi saya bisa, tapi bagaimana solusinya itu beliau-beliaunya yang lebih paham dibandingkan saya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.